Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6 ya. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme vitamin B. Nah, ini secara umum fungsi dari vitamin B yaitu yang pertama adalah membantu produksi energi baik itu dari karbohidrat, lemak ataupun protein. Kemudian dia akan berperan di dalam sintesis neurotransmitter. Kemudian dia akan berperan dalam mengkonversi asam amino, kemudian sintesis asam lemak dan hormon. Juga berperan sebagai antioksidan. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ini ringkasan dari semua vitamin B, fungsinya seperti apa, kemudian ketika defisiensi dia menyebabkan apa ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Ini adalah kebutuhan kita. Kalau untuk kebutuhan kita di Indonesia, silakan kalian cek AKG, kemudian lihat sesuai dengan kelompok umur masing-masing. Ini adalah bentuk koenzim dari berbagai jenis vitamin B ya. Kalau untuk tiamin atau vitamin B1, bentuk koenzimnya adalah tiamin pirofosfat atau TPP. Nah, koenzim ini adalah merupakan bentuk dari vitamin B yang berada di dalam tubuh kita atau yang berperan di dalam proses metabolisme ya. Jadi tiamin bentuknya dalam tubuh adalah tiamin pirofosfat. Kemudian riboflavin bentuknya adalah flavin adenin dinukleotida FAD atau FMN. Kemudian ada niacin yaitu NAD+ dan NADP+. Kemudian ada vitamin B6 yaitu pyridoxal fosfat. Kemudian ada asam pantotenat yaitu koenzim A, kemudian biotin, kemudian folat itu disebut dengan tetrahidrofolat. Kemudian terakhir ada vitamin B12 atau kobalamin. Dia bentuk koenzimnya adalah metilkobalamin dan adenosylkobalamin. Nah, kita masuk ya. Pertama yaitu vitamin B1 atau tiamin. Nah, dia biasa dikenal dengan the carbo burner ya. Ini adalah strukturnya. Ini adalah sumber-sumber dari tiamin ya. Fungsi dari tiamin, selain dia membantu proses pembentukan energi dari karbohidrat, dia juga membantu dalam sistem kardiovaskuler dan sistem saraf. Ini adalah proses metabolisme dari tiamin pada saat produksi energi. Jadi tiamin ini berperan di dalam pembentukan asam pirufat menjadi asetil koenzim A yang kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi tanpa adanya tiamin, tubuh kita tidak akan maksimal di dalam memproduksi ATP atau energi ya. Contoh misalnya ya, ketika kita mengonsumsi sumber energi ya, misalnya sarapan sumber energi tetapi tiaminnya nggak ada atau kurang, maka asupan yang kita konsumsi itu tidak akan menghasilkan energi secara maksimal ya, karena nggak ada tiamin yang bisa mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Kemudian apa yang terjadi ketika nggak ada tiamin? Yang terjadi adalah kita nggak memperoleh energi. Yang ada kita malah biasanya ngantuk ya, karena nggak ada energi yang terbentuk atau nggak maksimal ya energi yang terbentuk. Nah, ini sama ya. Jadi secara rinci dia perannya ada di sini ya. Ada berbagai langkah dari siklus Krebs ya. Nah, kemudian dia akan sangat mudah terdenaturasi ketika dia pada saat pengolahan menggunakan air, kemudian pada saat proses pemanasan ya. Ini adalah summary dari tiamin. Oke, kemudian ke riboflavin atau vitamin B2. Biasanya dikenal dengan the fat burner ya. Ini adalah strukturnya. Nah, bentuk koenzim dari riboflavin ada FAD dan FMN. Nah, FAD ini merupakan kofaktor untuk proses pada saat pembentukan pirufat dehidrogenase kompleks
pada siklus Krebs ya. Kemudian FMN ini merupakan pembawa elektron pada proses transfer elektron. Ini adalah berbagai sumber dari riboflavin ya, ada bayam ya yang banyak. Nah, kemudian ini adalah peran dari riboflavin ya. Jadi peran dari riboflavin dia akan berperan di dalam proses oksidasi lemak atau proses pembentukan energi dari lemak ya. Ini bentuknya ya. Jadi dia akan berperan di dalam siklus Krebs yang tadi ya, FAD akan berperan dalam siklus Krebs. Kemudian bentuk riboflavin dalam bentuk FMN akan berperan di dalam transfer elektron. Kemudian dia akan menghasilkan energi. Nah, dia sangat mudah rusak akibat cahaya lampu dan cahaya matahari. Ini adalah ringkasan dari riboflavin ya. Nah, ketika defisiensi disebut biasa terjadi riboflavinosis. Nah, riboflavinosis ini biasa ditandai dengan biasanya di ujung-ujung apa ya? Biasanya ada luka di ujung bibir, itu biasa merupakan indikasi dari defisiensi dari riboflavin. Nah, kemudian untuk kelebihan itu tidak akan menimbulkan efek keracunan. Kemudian lanjut ke vitamin B3 atau niacin, biasa dikenal dengan feel the burn. Nah, untuk vitamin B3 ini bentuk kofaktornya, koenzimnya adalah NAD+, yang mana NAD+ ini dia dibutuhkan dalam proses glikolisis dan nantinya dia akan dikonversi ya, dia akan dikonversi pada transfer elektron, kemudian dia akan dikonversi dari NADH menjadi ATP. Nah, ini sumber dari niacin ya. Nah, ini peran dari niacin. Yang pertama, pembentukan dari glukosa ke asam pirufat itu membutuhkan niacin. Kemudian asam amino juga membutuhkan niacin. Begitu pula pada proses siklus Krebs itu akan membutuhkan niacin. Nah, niacin ini dia akan mudah dirusak karena proses penyimpanan ya. Kemudian pada saat proses pemasakan dan pengolahan menggunakan air. Nah, ketika kelebihan dia dari makanan itu tidak menyebabkan efek, kemudian ketika kekurangan atau defisiensi dia akan menyebabkan pellagra ya. Kemudian ada vitamin B5. Vitamin B5 ini dikenal dengan asam pantotenat atau the center of energy ya. Ini sumbernya. Nah, ini adalah bentuk struktur dari asam pantotenat, kemudian ini adalah struktur dari koenzim A. Jadi di sini yang ini adalah jadi asam pantotenat itu merupakan penyusun dari koenzim A. Asam pantotenat ini diperoleh dari makanan dalam bentuk koenzim A yang nantinya harus dipecah menjadi asam pantotenat untuk diserap di usus. Kemudian asam pantotenat ini digunakan untuk memproduksi koenzim A. Nah, dia kenapa dia disebut dengan the center of energy? Karena kita ketahui bahwa koenzim A ini merupakan pusat dari proses pembentukan energi. Jadi semua zat gizi yang kita konsumsi nantinya akan diubah menjadi asetil koenzim A. Sedangkan koenzim A ini salah satu strukturnya atau penyusunnya adalah asam pantotenat. Dia akan mudah rusak karena pengalengan, kemudian pada saat food processing ya, kemudian suhu. Ini ya, dia juga mudah pada proses pembukuan ya. Jadi ketika misalnya sumber dari asam pantotenat ini dibekukan dalam freezer, dia akan mudah rusak. Ya, kemudian ketika defisiensi ataupun kelebihan tidak menimbulkan efek. Kemudian kita lanjut ke vitamin B6 atau pyridoxine. Dia dikenal dengan the protein burner. Nah, ini adalah bentuk dari koenzim vitamin B6 yaitu pyridoxal fosfat. Nah, PLP ini adalah kofaktor terkait kovalen dalam proses transminasi dan beberapa proses dekarboksilasi serta fosforisasi glikogen.
Nah, misalnya ya, di sini terjadi proses transminasi ya. Jadi ketika kita mengonsumsi protein, ketika ingin sebelum menghasilkan energi, terlebih dahulu dia akan melalui proses transminasi. Berarti proses transminasi ini akan membutuhkan vitamin B6. Kemudian dia akan juga membantu di dalam fosforilisasi glikogen menjadi glukosa ya. Kemudian dia akan juga membantu proses sampai dia menghasilkan energi. Kemudian dia akan mudah rusak pada proses pengolahan menggunakan air dan proses pemanasan. Nah ini ya, ketika dia kelebihan dari makanan itu tidak menimbulkan efek ya. Kemudian ini sumbernya ya, ada pisang, kentang ya. Oke, kemudian kita lanjut ke vitamin B7 atau biotin, biasa disebut dengan the energy catalyst. Nah, ini adalah peran dari biotin, yaitu biotin pada saat pembentukan sel glikoenzim A sebelum masuk ke siklus Krebs itu juga akan dibantu oleh biotin. Ini ya, jadi untuk defisiensi itu sangat jarang ya, karena hampir semua jenis makanan itu mengandung biotin. Kemudian ada vitamin B12 atau folat, biasa disebut dengan DNA kreator. Ya. Jadi kenapa disebut dengan DNA kreator? Karena dia diperlukan untuk sintesis glisin, metionin, nukleotida ya. Jadi di mana ini merupakan salah satu penyusun dari DNA. Nah, kemudian dia juga penting untuk membagi sel dengan cepat, dan ini fungsinya ini dia sangat penting pada awal kehamilan. Jadi pada ibu hamil yang trimester 1 itu seharusnya ya mengonsumsi suplemen asam folat, karena asam folat ini nantinya akan membantu proses perkembangan dari janin. Nah, ini peran dari asam folat di dalam dalam metabolisme adalah dia akan berperan di dalam metabolisme asam amino. Ya, jadi dia akan mudah rusak karena cahaya lampu, pemanasan, kemudian penggunaan microwave. Nah, ketika kelebihan dari makanan itu tidak akan menyebabkan efek keracunan, kemudian ketika dia kekurangan, dia akan menyebabkan neuroleptic defect ya pada saat kehamilan. Kemudian dia akan menyebabkan anemia ya. Kemudian terakhir yaitu vitamin B12 atau kobalamin, biasa disebut dengan the blood maker. Nah, ini dia berperan di dalam proses oksidasi lemak. Kobalamin ini juga diperlukan untuk sintesis adenosil kobalamin dan juga diperlukan untuk regenerasi asam folat. Nah, ini peran dari kobalamin dalam proses pembentukan metabolisme energi ya. Nah, ini kesimpulan dari semua jenis ya, semua jenis vitamin B peranannya di dalam produksi energi. Nah, ini ada jurnal ya, Intake of Niacin, Folate, vitamin B6, dan vitamin B12 stroke yang adult heart and cognitive function. Jadi tadi ya, jadi vitamin B ini juga mempengaruhi kognitif. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.